kapan kita melakukan pemeriksaan colok dubur? Apakah semua pasien kita lakukan pemeriksaan colok dubur atau pada pasien-pasien tertentu dan juga pasien-pasien tertentu kira-kira pada pasien apa kita lakukan? Boleh siapa yang jawab? Pada apa kira-kira? Dulu, pada semua pasien apa enggak? Semua pasien yang datang kita periksa apa enggak? Enggak, pasien apa nih? Sama. Apakah bisa dilakukan pada semua pasien? Ya, pasien laki-laki dan perempuan bisa? Bisa ya. Oke, apa indikasinya? Pertama, apa kira-kira? Konstipasi. Konstipasi. Oke, gangguan ya gangguan. Lebih general lagi apa? Gangguan? Pola defekasi. Pola defekasi boleh. Misalnya dia ada konstipasi ya. Kemudian gangguan defekasi apalagi kira-kira? Apakah kalau diare aja gitu kemudian kita lakukan pemeriksaan? Tentu ya. Apalagi misalnya yang berhubungan dengan pola defekasi selain konstipasi misalnya? Hah? Apa? Inkontinensia. Oke, boleh. Betul. Kemudian apalagi? Satu lagi yang cukup mengarah kalau ada keluhan ini. Apa kira-kira? Ada apa? Ya, betul. Ada darah ya. Fesesnya disertai darah ya, darah baik itu darah segar maupun hitam ya. Nah, itu kita termasuk salah satu indikasi dilakukan pemeriksaan colok dubur. Jadi gangguan yang berhubungan dengan gastrointestinal ya, gastrointestinal problem. Gitu. Oke, apalagi selain itu apakah hanya gastrointestinal saja? Ya? Ya, betul. Prostat. Prostat itu sistem apa? Berarti yang diperiksa. Sistem urinarius ya. Ada gangguan yang berhubungan dengan prostat. Apa sih gangguannya kalau misalnya prostat? Misalnya apa? Radang. Ya, gejalanya apa? Di pasien maksudnya. Biasanya pasiennya apa sih keluhannya kalau ada sesuatu di prostatnya? Biasanya dikeluhkan pasien apa? Yang mungkin nyeri boleh. Oke, nyeri. Apalagi nyeri? Terus kan dia ada yang membesar tuh di situ, jadinya ada bisa kalau ada saluran di situ terus ada di dekatnya ada massa yang membesar menyumbat ya. Kalau menyumbat apa jadi keluhannya? Ya bisa mulai dari nggak lancar, nggak bisa kencing ya, kemudian sampai anyang-anyangan kalau misalnya dulu anyang-anyangan ya. Jadi rasanya ingin berkemih terus, tapi kalau kemudian sudah berkemih tidak tuntas rasanya. Contoh-contohnya itu kira-kira ya. Jadi ada indikasi kapan pemeriksaan colok dubur itu dilakukan. Oke, sekarang persiapannya kira-kira alatnya apa aja sih yang dibutuhkan? Sunscreen aja ya, sama? Ya, nggak butuh peralatan banyak, hanya itu saja. Dan boleh kalau misalnya lebih nyaman pasien itu di bed pasien ada selimut atau apa gitu ya untuk nutupin pakaiannya gitu. Oke, kemudian kapan dilakukannya pemeriksaan colok dubur itu? Urutan dalam pemeriksaan pasien. Pemeriksaan pasien kan ada apa aja itu? Inspeksi ya. Mulai dari kalau pasien datang tuh apa? Biasanya kita cek. Hah? Ya setelah itu, setelah anamnesis, masuk ke pemeriksaan fisiknya. Inform konsen boleh, inform konsen dulu. Terus habis itu ini secara umum, secara inspeksi. Sebelumnya lagi, kalau kita ngelihat mau kita periksa pasien nih pertama kali apa dulu? Hah? Ya, di tangan. Terus setelahnya di pemeriksaan, setelah anamnesis. Sebelum ke apa?
Siapkan Alat belum, pemeriksaan yang kita lakukan. Apa yang kita periksa? Nah, apa yang kita periksa? Pasien. Tanda vital. Bentar dulu. Ya. Tanda vital kita periksa. Kemudian tanda vital apa urutannya? Tanda vital, terus yang dari ujung kepala sampai ujung kaki itu istilahnya apa? Status generalis ya namanya. Mungkin kalian belum familiar. Jadi istilahnya pemeriksaan status generalis. Status generalis itu kita cek dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, kayak kalau anak-anak tuh ubun-ubunnya gimana, rambutnya udah copot apa enggak kalau pada dewasa ya. Kemudian ke mata, konjungtiva animis atau enggak, terus ke bawah apa namanya, mulut, hidung ya, pembesaran KGB dan sebagainya, terus ke dada ya, dada, jantung, abdomen dan lain sebagainya. Jadi itu dulu dilakukan ya. Kemudian baru selanjutnya yang spesifik, misalnya pasien keluhannya gastrointestinal ya, kalian melakukan pemeriksaan abdomen ya. Nah baru itu inspeksi, palpasi dan lain sebagainya. Nah baru kemudian masuk ke pemeriksaan colok dubur. Jadi dia letaknya di terakhir ya, setelah dilakukan pemeriksaan status generalis gitu. Oke, dah. Kemudian sekarang sudah nih, status generalisnya sudah dilakukan pemeriksaan. Kemudian kalian mau melakukan pemeriksaan RT ya, atau colok dubur. Pemeriksaannya bagaimana? Posisi pasien bagaimana? Berbaring. Posisinya? Apakah posisinya maksudnya tengkurap, apa terlentang atau miring pasiennya? Bisa miring, sama bisa tengkurap juga bisa ya. Tapi yang umum biasanya posisinya lebih nyaman untuk pasien juga adalah miring ya, biasanya pasien posisi miring itu. Walaupun tengkurap juga bisa, misalnya menungging ya, karena supaya lebih mudah juga pemeriksaannya sebenarnya ya. Tapi kalau untuk kenyamanan pasien memang sebenarnya miring juga bisa posisinya ya. Oke, baik. Kemudian tadi alatnya sudah cukup itu aja. Kemudian sunscreen sama gel ya. Kemudian kailangan pemeriksaan. Oke. Pemeriksaannya apa namanya? Kita memasukkan jari, kemudian tangan kirinya di perut ya. Kalau posisinya juga apa namanya, pasiennya itu posisinya supine juga bisa sebenarnya apa namanya pemeriksaannya, tapi lebih sulit ya, litotomi posisinya namanya ya, pasiennya posisi litotomi juga bisa dilakukan pemeriksaan. Intinya manual. Kalau posisinya menyamping ya kita di posisi tangannya ada di apa namanya, di punggung pasien ya jadinya ya. Oke. Awalnya apa yang dilakukan pemeriksaan? Kita lihat dulu sebelum melakukan pemeriksaannya. Inspeksi ya. Oke. Inspeksi apa aja yang perlu diinspeksi sebelum kita melakukan pemeriksaannya? Apa? Kelainan kulit, terus fistula itu apa sih? Fistula apa? Tonjolan. Ya memang dia bisa bentuknya suatu tonjolan, tapi sebenarnya bukan itu fistula. Asal katanya apalagi fistula? Ada yang apa sih fistula? Saluran abnormal. Nah, itu. Maksudnya apa saluran abnormal? Saluran itu kan menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari mana dia bisa saluran itu? Dia nggak seharusnya seperti itu ya. Ya maksudnya saya dari traktus, dari daerah recto anal ya, rectum atau anus ya, kemudian salurannya itu menuju ke kulit luar ya. Harusnya kan lewat lubang anus, tapi ini kemudian dia ada jalur lain gitu ke kulit ya. Nah itu kita sebut dengan fistula, adanya suatu terowongan ya. Terus apalagi yang kita lihat inspeksi?
fistula, kemudian kulit sekitar, apalagi yang kita lihat? Apa sih yang mungkin kita temukan kalau kita colok dubur? Hemoroid, ya betul, bagus. Hemoroid misalnya ya. Apa namanya, hemoroid bentuknya ada tonjolan ya, kemerahan yang keluar dari lubang anus. Hemoroid ada grade-grade-nya, nanti kalian akan pelajari. Kemudian ada, bisa lagi juga ada perlukaan biasanya ya, fisura ani istilahnya itu. Jadi ada perlukaan atau lecet ya di sekitar anus. Kemudian yang umum ya, fistula bisa juga abses ya, ada tonjolan, kemerahan, nyeri, itu bisa juga muncul ya. Kemudian masa mungkin agak sulit ya kalau ditemukan secara inspeksi dari pemeriksaan colok dubur. Oke, kemudian melakukan palpasi tadi ya, dengan bimanual gitu. Oke, palpasi. Apa aja yang dinilai pada saat palpasi? Ada di itu, kalian baca aja apa namanya, sphincter ya, tonus sphincter, jadi jepitannya dia kuat atau lemah ya. Kemudian Ampula recti. ampula recti, kolaps atau tidak. Maksudnya apa sih kolaps atau tidak kolaps? Apa kira-kira ampula recti yang kolaps tuh rasanya gimana, yang tidak kolaps tuh rasanya gimana? Apa kira-kira? Ada yang punya gambaran nggak? Gimana? Apa? Iya boleh. Kolaps tuh gimana? Kayak menurut ampula kan kayak ruangan. Betul ya, menutup. Lebih tepatnya gambarannya adalah telunjuk kita pada saat masuk itu seperti ada yang menggenggam. Ya, dia kempes gitu, menyusut bener. Ya, jadi ada yang menggenggam. Harusnya dia sedikit ada ruangan di situ. Ya, ampula recti kolaps. Ada yang tahu nggak kolaps itu kenapa? Kenapa bisa kolaps? Ada yang pernah baca? Kenapa ampula recti bisa kolaps, menandakan apa? Yang udah baca belum? Ada obstruksi biasanya. Ya, ada obstruksi di proksimal gitu. Ya, jadi ada suatu massa misalnya ya, dia di kolon yang posisinya lebih proksimal, misalnya di kolon descendent atau kolon transversum gitu. Kemudian distal dari, jadi kan obstruksi itu ya, sisa makanan tidak bisa pasase ya, tidak bisa apa istilahnya, tidak bisa peristaltik di situ. Nah, di distalnya karena tidak ada feses yang lewat di situ ya, kemudian aktivitas ususnya juga berhenti, jadi dia kempes gitu. Itu kenapa ampula recti bisa kolaps istilahnya ya, karena ada massa di proksimalnya. Oke. Kalau tonus sphincter ani ya, kita mundur sedikit ya, tadi belum kita bahas. Tonus sphincter ani itu jepitannya normalnya ya pasti kan kuat. Bisa lemah pada pasien apa misalnya tonusnya tidak baik? Apa? Geriatri total lemah. Oke, boleh. Apalagi gangguan apa sih biasanya tonus sphincter itu hubungannya? Saraf ya, spesifiknya lagi saraf bisa medula spinalis ya. Jadi bisa ya, misalnya ada cedera medula spinalis, cedera vertebra ya, spinal cord injury misalnya, atau ada massa di tulang belakang, jadi nervus segmen sakralnya terganggu misalnya, ya berarti kan tonusnya tidak baik juga karena sarafannya tidak baik ya. Di samping itu juga bisa saraf ya, gangguannya bisa saraf pusat, itu kan masuk saraf pusat ya, atau saraf tepi ya. Tepi ya maksudnya cabangnya yang ke si otot sphincternya itu ada gangguan, ada massa, ada infeksi atau lain sebagainya. Paling umum memang itu ya. Kemudian tonus itu juga bisa lemah pada cedera ya, misalnya struktur pada saat misalnya
ruptur perineal gitu ya. Sphincter aninya juga bisa rusak pada kondisi di mana ada massa di sekitar perineum, itu bisa juga menyebabkan gangguan tonus sphincter. Oke. Kemudian apalagi saya tonus ampula recti kolaps atau tidak, terus apalagi tuh Mukosa rektum. mukosa ya, licin, kasar, ada benjolan atau tidak, itu jelas ya. Kalau misalnya dia kasar atau kita teraba sesuatu ya berarti ada benjolan. Kemudian kita deskripsikan apa? Kalau ada benjolan kita deskripsikan benjolannya. Sirkular. Lokasi ya, jadi kalian lokasi itu gimana cara deskripsi lokasi pada jarum-jam yang jam 12 yang mana? Jam 12-nya itu yang di punggung apa yang di perut? Hah? Perut atau punggung jam 12-nya? Jam 12-nya perut. Nah, posisinya dianggap pasien supine ya. Jam ada masa di jam 3, berarti dia di sisi kanan atau kiri? Berarti di kiri pasien gitu ya, jangan bingung. Jadi posisinya di jam berapa, kemudian apa namanya, rapuh atau tidak, bukan rapuh dulu ya, berdarah kan nanti kita lihat terakhir. Rapuh atau tidak, permukaannya gimana ya, berbenjol atau licin dan sebagainya. Kemudian kalau ada benjolan kita lihat juga dia benjolannya itu intraluminal atau ekstraluminal. Mengerti maksudnya ya, intraluminal atau ekstraluminal? Kan di anorektal, kalau ekstraluminal ya kesannya ada sesuatu yang menonjol dari luar lumen gitu. Jadi permukaannya itu nggak bisa kita kenali batasnya dengan jelas gitu ya. Meskipun ini bisa juga kalau dindingnya tipis ya dia keraba seperti masanya intraluminal ya. Tapi kalau relatif sih ya, kalau batasnya itu tidak jelas, dia kemungkinan ya ekstraluminal. Tapi kalau bisa dikenali dengan jelas batasnya ya kemungkinan besar dia intraluminal ya. Oke, baik. Kemudian setelahnya apa yang bisa? Jaraknya ya, jarak dari anukutan lain. Anukutan lain itu apa sih? Anukutan lain maksudnya apa dia? Batas, ya betul, batas. Batas antara anus dan kulit. Lebih spesifiknya bukan anus itu mukosa ya, antara batas antara mukosa dan kulit. Ya itu terlihat. Kalau mukosa itu basah, lebih merah ya, mukosa mulut misalnya ya. Batas bibir kering dan bibir basah misalnya, kalau di saya tuh periksa pasien bibir sumbing misalnya. Nah itu kan bisa dikenali ya, batas bibir yang basah sama yang kering. Nah ini sama, di anus itu juga ada. Kalau yang kering ya dia berarti masih kulit luar, tapi kalau udah mulai basah, nah berarti dia udah masuk mukosa. Nah perbatasan itu adalah anukutan lain. Nah kita ukur kira-kira berapa senti masanya itu dari anukutan ya. Apalagi tadi? Prostat ya, udah masuk prostat. Oke, prostat itu apa saja yang diperiksa di prostat? Di prostat. Apa aja yang diperiksa di prostat? Apa di itu di checklist kalian? Full atas itu maksudnya apa? Full atas itu apa sih? Oh ini. Full atas maksudnya apa? Posisinya gini ya berarti. Oke, full atas. Full atas itu apa maksudnya? Batas atas ya, batas atasnya. Jadi prostat tuh bentuknya ini yang ada benjolannya ya. Prostat bentuknya gini. Jadi dia kayak ada dua lobus istilahnya ya. Di tengahnya ada sulcus ya kita bilang. Ada cekungannya.
Nah, pool atas tuh ya di atas ini kita harus bisa meraba. Dalam kondisi normal itu pool atasnya bisa teraba ya. Jadi jari kita posisinya kita RT kan gini. Nah, jari kita bisa ngeraba ini pool atasnya sini. Oh, pool atasnya teraba gitu. Kalau pool atasnya tidak teraba berarti apa? Menandakan apa? Kira-kira. Normalnya kan bisa nih keraba, tapi pada kondisi dimana kok nggak keraba? Saya masih meraba prostata nih belum keraba, batasnya yang atasnya belum keraba. Artinya apa? Pembesaran ya, pembengkakan. Pembesaran prostatnya. Kalau dia membesar kan otomatis ini, nah jadi nggak nyampe kan, kita nggak bisa ngeraba. Ujungnya mana yang udah masuk ya? Gitu. Kalau kita bisa ngeraba atasnya, oh berarti masih normal nih ukurannya. Jadi maksudnya pool atas itu menandakan ukuran dari prostat dia membesar atau tidak ya. Kemudian normalnya ya konsistensinya seperti ini ya, dia kenyal gitu ya, jadi bukan keras tapi juga bukan lunak ya, jadi keras kayak rubber ball, bukan rubber ball juga ya, rubber ball lebih keras, lebih apa namanya, lebih keras, padat sih kita bilangnya ya. Kalau keras itu kan kayak batu, nah ini padat ya, jadi masih bisa dipencet. Kalau lunak ya seperti isinya air gitu ya. Oke. Nodul. Nah, nodul baru yang seperti ini, ada benjolan ya. Ada benjolan kayak gini namanya nodul. Ya, ada benjolan. Nah, yang baru kita deskripsikan ya di sisi kiri atau kanan ya. Kemudian apa namanya? Sisi kiri atau kanan sama ukurannya kira-kira berapa, diameternya berapa, sama deskripsi benjolan kayak tadi ya. Jadi ukuran, kemudian padat atau keras atau enggak, konsistensinya bagaimana, batasnya bagaimana ya, apakah cuma satu benjolan atau berbenjol-benjol misalnya ya. Oke. Apalagi nyeri tekan ya, dideskripsikan pada saat prostatnya kah, atau kalau misalnya ada masa, sama nyeri tekannya di arah jam berapa dideskripsikan. Oke. Nah, terakhir baru setelah selesai, pada saat dilepas, diangkat jarinya, kemudian dilihat sarung tangannya ya, ada darah atau tidak, ada lendir atau tidak ya, kemudian ada feses atau tidak. Yang normal bagaimana? Kalau di sarung tangan kita normalnya ada apa? Harusnya feses ya, tapi nggak ada feses pun bukan berarti nggak normal ya. Yang nggak normal ya kalau ada darah misalnya ya, lendir kalau terlalu banyak, atau lendirnya kuningan atau lendirnya merah kayak gitu. Kemudian apa namanya, tapi normal ada feses atau lendir bisa, tapi dalam relatif jumlah yang sedikit ya, jadi hanya menempel di di jarinya aja, nggak sampai mana-mana atau netes keluar gitu ya. Oke. Dia mau ditanya, cukup straightforward sebenarnya pemeriksaannya ya, simple, tapi yang penting kalian tahu yaitu pemeriksaannya juga ini apa sih artinya, yang normal bagaimana sih, yang tadi saya jelasin. Yuk, ada yang mau ditanyakan? Oke, coba ya, single point ya. Sarung tangan, sorry. Sekarang posisinya oh iya boleh tuh, mendekat. Nanti gimana sih? Udah lupa. Oh iya, tapi kenapa berambut ya? Oh iya, bisa. Oke, jadi sarung tangan dulu. Jangan lupa ya kalian apa namanya, perkenalkan diri dulu sebelum perkenalkan diri, kemudian menjelaskan tujuan pemeriksaannya apa, ya, resikonya apa, rasanya gimana, Pak mohon maaf ya agak sedikit tidak nyaman, atau Pak atau Bu mohon maaf agak sedikit tidak nyaman. Tujuan pemeriksaan ini untuk mengetahui ini gitu ya. Nanti akan saya jelaskan hasil pemeriksaannya gitu. Kemudian
posisikan pasien, selimut segala macam ya. Kemudian siapin jeli sama ini apa namanya, sarung tangan udah selesai ya. Jadi ditutupin pasiennya. Nah, inspeksi dulu tadi ya, dilihat. Diulang lagi. Apa tadi inspeksi yang kita mau tahu? Kulit sekitar ya. Nah. Oke, kulit sekitar tuh apa sih yang kita lihat kelainan yang mungkin bisa ada? Warna bisa apa warnanya? Merah ya, merah atau ada luka, lecet ya, basah gitu menandakan ada iritasi misalnya, itu yang sering juga ya. Kemudian apa tadi selain warnanya? Benjolan ya, misalnya benjolan merah di sini pas ditekan nyeri banget. Belum ditekan ya, baru inspeksi ya. Kalau ada, nah baru kita raba sedikit. Kalau ada kemungkinan dia abses nih di sini, misalnya nih merah gitu ya. Kemudian apa tadi yang satu lagi? Fistula. Fistula itu memang dia kelihatan seperti ada benjolan karena dia sebenarnya lubang ya. Jadi dia ada lubang itu di atas kulit sini misalnya. Bisa satu, bisa beberapa. Kemudian lubang itu tuh bentuknya kayak ada jerawat gitu. Fistula tuh bentuknya kayak ada jerawat. Jadi bukan bener-bener lubang bolong gitu ya. Biasanya bentuknya kayak jerawat. Tapi dia bisa keluar pus misalnya dari situ ya. Itu bentuknya tuh kayak jerawat memang. Nah, itu fistula. Ya, dia biasanya fistula itu ada hubungan dari dalam anus ke kulit gitu. Karena infeksi lah, karena awalnya biasanya karena fisura ani ya, ada perlukaan di daerah mukosa anusnya, kemudian dia perlukaan itu bakteri nempel di situ terus dia mencari jalan keluar jadi abses, jadi apa namanya? Fistula dulu biasanya, kalau parah terbentuk abses perianal gitu. Oke, masa ada tidak hemoroid tadi ya, hemoroid apa namanya, ada atau tidak? Hemoroid itu bentuknya kayak ada mukosa yang nonjol keluar ya dari anusnya gitu. Oke. Nah kemudian kita pakai jeli, terus kita apa namanya, kita bilang pasien dulu, Pak mohon maaf ya saya melakukan pemeriksaan, relax saja ya Pak ya. Tarik nafas, terus relax saja, terus kemudian kita masukkan gitu ya. Tangan kirinya di apa namanya, di belakang pasien ya, posisinya pasiennya kan prone ya. Terus kita raba ya. Raba dulu nih ampulannya, sphincternya baik ya. Jadi ada kayak jeratan, bukan jeratan ya, jeratan terlalu keras, kayak ada tahanan di jari kita ya, di daerah cincin sini gitu. Konus sphincter aninya baik, kemudian ampula rektinya ini tidak kolaps, kemudian kita raba ada massa atau tidak ya di sini. Kemudian kita raba juga itu dari arah jamnya tadi, jam 12 sampai jam 6 ya. Nanti coba tolong konfirmasi lagi ya jamnya. Saya takutnya salah tuh arah jamnya. Yang jam 12 yang sini atau yang perut, nanti kita lihat sama-sama. Saya lupa soalnya, nanti dipastiin. Jadi dilihat di arah jam tersebut. Jadi jari kita tuh apa gini nih. Nah, gitu ya, di dalam tuh. Kita raba semuanya, semua permukaannya. Kira-kira ada tahanan atau enggak, ada massa atau enggak gitu ya. Nah, kalau nggak ada, ampula rekti juga nggak kolaps ya. Jadi dia ada kayak, kalau tidak kolaps itu ya dia ada ruangan di situ. Nggak, jari kita nggak di apa tadi kata saya, digenggam gitu, kayak ada yang menggenggam jari kita gitu ya. Ini nggak ada. Nah, nggak ada masalah juga. Nah, baru di arah jam 6 saya nih ya, itu teraba suatu benjolan itu prostat ya, maksudnya di bawahnya itu langsung teraba prostat. Nah baru kita posisinya gini kalau ngeraba prostat, jadi ke arah depan, jarinya gini posisinya, tadi kan gini masuknya, terus saya arahin ke bawah ini ya. Nah baru ini diraba, udah masuk. Nah kedorong dia di fiksasi. Nah pantas. Ini nih kalau dimasukin dulu sini depan. Kayak yang situ sudah, yang situ sih. Nah, baru prostat. Nah, prostat itu tadi raba dulu, pull atasnya ya. Mulai cekung apa enggak, keraba enggak? Ini keraba ya. Tapi memang cukup dalam ya di sini ya. Di sini lebih kalau jarinya pendek mungkin nggak bisa ngeraba pullnya nih.
karena dia posisinya lebih dalam nih. Maksudnya harusnya dia prostatnya agak ke keluar keraba ya, pula atasnya. Ini saya tekan baru keraba prostat pula atasnya. Nah di antara dua cekungan itu, oh ya pulnya keraba, terus kemudian kita raba ada benjolan atau enggak. Oh ini licin, sulkusnya teraba ya, masa ditekan juga padat ya, padat bukan keras, masih bisa ditekan. Kemudian ada nyeri tekan atau enggak, pasien tanya nyeri apa enggak Pak. Kalau nggak usah ditanya sih. Kalau pasien kesakitan ya berarti dia nyeri gitu ya. Kalau pasiennya nggak kesakitan biasa ya berarti nggak ada nyeri tekan gitu. Udah, balik lagi atas, terus angkat, lihat sarung tangan ya, ada darah, lendir, feses gitu. Udah, kalau udah jangan lupa dibersihin ya, ini kan pasti ada jelly segala macam, bersihin dulu, masak, terus habis itu udah selesai hasilnya ya. Oke gitu. Yang mau ditanya jelas ya, nanti dicoba ini aja nih macam-macamnya ya. Nah ini kan keras nih, beda nih ya kan, ini padat, ini keras kayak batu. Oke yuk, saya sambil keliling-keliling ya. Semuanya itu longgar kecuali ada satu di bawah tuh. Oh ini ada, nah ini ada yang tebel di bawah tuh, langsung ke prostat. Ada berarti yang bilang inspeksinya. Ini tadi 12, 1, 2, 3. Ini 3 ya? Berarti sini. Sini 6. Iya. Oke, 9. Sininya apa? Oke. Yang sini juga kan muter ini kan? Iya. Iya, dicoba dulu. Berarti yang diinspeksi kulitnya dulu, ada kemerahan atau enggak, ada scarring atau enggak, ada luka atau Pasti mau enggak, videonya. ada hemoroid atau benjolan. Sudahannya langsung aja kan? Nah. Tinggal lagi. Inspeksinya udah ya? Udah dok. Disebutin ya. Iya. Iya. Tidak luka, tidak ada kemerahan, tidak ada benjolan. Ya. Sebentar anusnya lebih kencang. Iya lebih susah. Paling enak posisinya melungging ya, bukan tengkurap doang. Tengkurap juga susah. Masuknya ke aslinya gini. Maksudnya ke atas. Kerasa sih. Terus yang dinilai gini tadi masuknya gini. Terus tonus sphincter aninya kuat. Ampula rektinya tidak kuat. Mukosa rektinya juga licin. Apa yang licin? Mukosa rekti tidak ada benjolan. Terus coba prostatnya. Aduh, jauh kan? Di jauh. Full atasnya. Ke dalam. Udah. Pulau atas. Udah. Coba masuk lagi. Sempit. Berapa banget pulau atas? Sempit. Udah kayak Iya, ada Full atasnya keraba sih, full atasnya teraba. ada sulkus. Ya ada sulkusnya. Tapi ya permukaannya licin, konsistensinya kenyal ya. Tidak keras, tidak terlalu lembek. Oke. Dia kayak gini-gini nggak apa-apa. Jadi aku gini-gini. Coba tanya. Soalnya nggak bisa. Dekat atas kita. Oke, Nanti udah. pas Baru kita pasiennya harus ubah gini ya, tangan kita pasti akan ubah gini. Cuma sekali aja, jangan Dari awal Jangan berkali-kali. tapi dari awal tuh kasihan juga. Jangan berkali-kali kan. Ini Gini ya. Gue tuh yang ngerasain doang. lanjutin di jam 4:56 ya. Sekalian ada prostat. Sirik banget aja. Udah itu aja. Saya harus tensi. Warna nggak bisa. Jadi gini, bukan gerak-gerak atau enggak, tapi jari kita itu kita pengen tahu, anggap jari kita tuh ada matanya, kita pengen tahu, yang pengen kita tahu apa sih? Itu tadi ampula rekti, sphincter anusnya gimana. Kalau ngecek sphincter anus kan jari kita nggak perlu gerak-gerak ya. Kemudian pas masuk kita cek nih ampula rektinya kolaps atau enggak, nggak perlu gerak-gerak juga jari kita. Nah baru kemudian kita gerak sedikit untuk mencari ada benjolan atau enggak gitu ya, ada benjolan atau enggak nih. Nah saya raba, jadi nggak perlu gerak-gerak gitu, kecuali yang memang ini ada benjolan ya, baru misalnya ada benjolan terus saya mau tahu nih benjolannya batasnya gimana, baru tuh jari ini bergerak untuk mengetahui si benjolan itu padatkah, Ukurannya. batasnya gimana, ukurannya gimana gitu. Jadi jari kita gimana ya, jari kita dipakai untuk tahu tadi itu kita mau ngapain sih gitu.
Kasih dok. Dulunya gitu. Enggak, dia kalau di Yang pas apanya yang ngurusin Masukkan nih kan. Apa? Ini jepit dalam kan. Tuh aku sampai masuk sih. Itu lagi cari Dimasukin tangannya. Lagi cari poolnya. dalam banget tau prostatnya. Cari itu bergerak. Cobain nih. Coba Iya, anjir. Kalau di sini gini. Dia ngomong. berarti bilangnya benjolan apa ini? Oke, baik Bapak. Sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan Pagi. dengan saya Dr. Ansel. Di sini saya ada dokter yang akan melakukan pemeriksaan pada Bapak. Boleh konfirmasi atas nama Bapak siapa dan tempat tanggal lahir? Oh, oke, baik. Terima kasih Bapak. Oke, jadi hari ini saya bakal melakukan pemeriksaan di daerah Bapak ya, Pak, di daerah dubur Bapak. Jadi mungkin di sini saya mohon izin, mungkin agak tidak nyaman, mungkin nanti agak sedikit sakit juga, tetapi saya bakal mengusahakan yang terbaik supaya nggak terlalu sakit lah Bapak. Dan nanti saya juga mohon izin mau infokan nanti Bapak boleh dibuka sedikit celananya. Di sini saya mau minta Bapak bukanya dan supaya nanti saya bisa periksa langsung di daerah dubur Bapak. Dari Bapak bersedia? Bersedia. Oke, baik, saya siapin dulu alat-alatnya. Ini Tangan dikit. oh iya, cuci tangan dulu. Bapak boleh sambil dibuka ya celananya, boleh sambil berbaring, nungging aja Bapak. Enggak, tengkurap dulu. Tengkurap dulu Bapak. Oke. Baik. Udah nih lu sendiri. Saya belajar. Saya pakai dulu. Oke, baik Bapak. Saya izin. Apa sih, tapi kan gue ngefotoin lu bagus. Nyatanya tuh di foto di upload terus. Oke, oke, saya sambil lihat, sambil saya pakai gelnya. Saya lihat dulu dari analnya. Udah lu nih. Di sekitar analnya tidak ada benjolan, tidak ada perubahan warnanya, habis itu tidak terlihat ada fistulanya. Ya, intinya aman Pak, alhamdulillah, inspeksinya aman. Alhamdulillah. dokter ya akan jelas sekali bapaknya. Oke. Habis itu di sini saya mau melakukan penusukan. Kok penusukan Saya sih? mau memasukkan jari saya ke di daerah dubur Bapak, akan melakukan pemeriksaan juga. Di sini Bapak udah boleh agak nungging sedikit Bapak. Iya. Oke. Baik Pak, saya izin buat memasukkan jari saya Pak. Sebenarnya dua-duanya kan pakai tangan sarung tangannya. Oke. Ini selimutnya mana selimutnya? Oke. Baik. Enggak di sini tapi katanya. Tonus sphincternya baik. Kuat atau? Ya, kuat. Habis itu ampula rektinya tidak kolaps. Terus saya cek dulu ini lumennya. Lumennya licin. Habis itu coba putar ke arah jam 12. Kayak lebih kayak siomay ya. Ini Dari mana? Tadi ada. ya ini ada benjolan. Oh miring, pantesan. Kok kayak agak aneh gitu ya prostatnya. Tapi ada benjolannya benar. Iya, ada benjolannya benar. Oke. Baik. Kalau lumennya sendiri sebenarnya kecil. licin, nggak ada apa-apa dari benjolan. Terus cek prostatnya, ya di bagian batas atasnya teraba, Keras ya. tapi ada benjolan keras, benjolan keras di arah jam, ya di jam 12. Dari jam 12. Kanan kiri. Prostat ini kan nggak pakai Nggak. jam, tapi prostatnya di nodul, ya di lobusnya yang kanan dan yang kiri. Oh, Gitu. Kalau jam itu menggambarkan yang kelainannya di lumen atau di traktus gastrointestinalnya ya. oh, Tapi kalau prostat, terus nodulnya ada di prostat, kita bilangnya di lobus yang kanan atau kiri. Karena nanti jadi kalau misalnya dilaporkannya ada masa di jam 5, nanti ngiranya itu di gastrointestinalnya, bukan di prostatnya. Tapi ini kan kalau nodulnya kan di prostat, berarti kita bilangnya Di udah lobus. teraba nodul di lobus kiri prostat
gitu. Ukurannya berapa benjol atau enggak gitu ya. Jadi kalau prostat ya kanan atau kiri gitu ya. Raba nodul di bagian prostat. Dia ya prostat lobus kanan, terus dia konsistensinya keras. Untuk ukurannya kurang lebih 2 cm. Ya, dia tidak bulat. Ya, konsistensinya keras dan singular. Iya, cuma satu. Oke, udah. Prostatnya keras atau Apa? prostatnya keras? Iya. Oh, Prostatnya sendiri padat. Oh, prostatnya konsistensinya keras. Padat. Termasuk dengan beda. Itu ya padat, keras sama Kenyal. Oh, kenyal itu padat. Ya, kenyal tuh lebih empuk lagi. Dia padat ya nggak bisa. Padat kalau prostat ini. Keras tuh yang kayak batu. Itu kombinasi nggak sih? Ada kerasnya ada padatnya. Iya. Oh iya tapi prostatnya emang keras. baik Bapak, saya minta berbagi. Terima kasih banyak ya Bapak. Habis itu dicek dulu Padat. di hasil di jarinya, di sarung tangannya ada apa? Oh iya ada feses. Maksudnya ada kelainan nggak nih? Nggak. Tidak ada. Oh nggak ada kelainan. Itu nggak itu. Dari fesesnya. Dari fesesnya normal, berwarna coklat, ya tidak terdapat darah, tidak terdapat injir, dan mukusnya tidak terlalu. Oke, sudah dilepas. Ini yang dari tuh masuknya ke punggung, ke arah punggung dulu tuh. Ya, punggung dulu. Tapi kalau di sini dia langsung ke anterior ya, dia langsung ke arah prostatnya. Gitu. Ya, tapi pemeriksaannya dia masuknya ke belakang dulu ya. Ini kalau posisi miring ya, kayak gini. Tangannya di paha. Jadi apa di sininya ya, gitu. Terus baru ke depan. Oh berarti pasiennya ada yang menahan di kayak Iya. kasurnya gitu. Ya, pasti ya kalau posisinya nungging ya di punggung, si sakrumnya kita pegang. Kalau posisinya miring ya di sekitar trochanternya kita pegang. Dia ngapain sih? Oke, sip. Kasih dong. Ini juga di celana. Enggak, ini mah karena itu. Ini kan, iya sama. Emang hilang pakai iya. Gimana? Apa katanya? Tadi harusnya Tadi kita mau nebak-nebakan. Ya iya. Gak apa-apa deh. ya, Pura-pura Bukan kedenger aja. yang putih tuh yang lain. kalau yang putih tuh dia bukan nodul lagi ya. Dia semua prostatnya itu jadi tumor. Dia besar semua. Jadi kita deskripsinya itu adalah prostat permukaannya keras. Ya, permukaannya berbenjol-benjol keras. Ya, batasnya tidak teraba pasti. Sulcusnya juga tidak teraba, permukaannya tidak licin. Ya. Jadi bukan lagi nodul deskripsinya kalau yang gitu, ya. Jadi prostatnya sendiri yang nggak normal. Juga sudah dikasih Prostatnya jadi contekan. tumor semua. Oke, di inspeksi dulu jadi nggak ada visi hemoroid.